Bagaimana dari tim media, apakah sudah siap? Yuk, siap. Ya, insya Allah. Siap. Siap, bro. Siapa itu? Mas Rehan. Oke, baik, baik. Sebentar, saya report dulu. Iya. Baik, insya Allah Zoom akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya lah sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini di masing-masing tempat ya insya Allah ya. Alhamdulillah di tempat yang diberkahi, semoga baik yang di rumahnya ataupun di masjid ataupun di kantor mungkin. Semoga tempat-tempat yang kita singgahi menjadi tempat yang berkah dan juga diridhoi oleh Allah SWT. Amin. Baik teman-teman, em, mungkin pada hari ini tidak hanya dari Halaqah Muhajirin saja yang hadir, tapi juga ada teman-teman baru yang ikut membersamai karena tema pada hari ini tema yang diusulkan oleh salah satu teman kita oleh salah satu asatid untuk membahas tentang tarhib Ramadan atau menyambut Ramadan seperti itu. Baik, alhamdulillah insyaallah akan disampaikan juga oleh guru kita Syekhuna Ustadz Muiz Abu Turab atau yang lain juga mengenal dengan nama Hidayat Maghribi, Ustadz Hidayat Maghribi. Alhamdulillah. Apakah beliau sudah bergabung? Iya, sudah bismillah. Ya, ya. Baik, tanpa berpanjang kalam, insya Allah kegiatan kita akan dimulai. Sekali lagi, saya mohon maaf, saya mengingatkan kepada teman-teman untuk yang ikhwan, saya harapkan untuk bisa menyalakan kameranya agar bisa dilihat oleh Ustadz juga, agar juga bisa dilihat kegiatan ini berjalan dengan semestinya. Ada yang mendengarkan, ada yang mencatat juga. Dan adapun untuk yang akhwat atau yang ummahat, ibu-ibu, mohon maaf, um, saya menyarankan agar untuk lebih baik mematikan kameranya. Seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Pada Ustadz Hidayat Maghribi selaku pembicara, dipersilahkan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar, sama-sama saling mengingatkan
tentang Ramadan, tentang puasa. Semoga kita sebentar lagi bertemu dengan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad innaka hamid. Barakallahu fikum. Untuk malam hari ini mungkin kita beri dua sesi ya. Sesi pertama kita terlebih dahulu menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan. Kemudian juga yang kedua tanya jawab. Untuk tanya jawab mungkin nanti kita persilahkan mau tanya masalah-masalah fikih misalnya. Jika memang ada pertanyaan masalah fikih dipersilahkan. Jika tidak bisa jawab, alhamdulillah saya bersyukur apabila tidak bisa menjawab. Karena ada kesempatan untuk belajar lagi. Ya, barakallahu fikum. Sebentar, saya minta izin sebentar. Baik, barakallahu fikum. Eh, apakah tarhib Ramadan itu disunahkan? Apakah tarhib itu artinya apa? Rahaba yurahib. Artinya me, ya, menyambut. Tapi orang Arab itu biasa kalau menyambut orang biasanya marhaban atau ahlan gitu. Baik. Jadi biasanya eh, orang-orang Arab kalau mereka menyambut orang gitu ya. Kalau nyambut orang biasanya ngomong apa? Ahlan gitu ya. Atau ahlan wa sahlan gitu. Kadang juga marhaban gitu. Oke. Nah, pertanyaannya kalau kita ini Ramadan itu ahlan wa sahlan atau marhaban? Yang tepat. Yang tepat ada marhaban. Maka itu marhaban ya Ramadan. Betul? Oke. Marhaban ya Ramadan. Bukan ahlan ya Ramadan atau ahlan wa sahlan. Apa bedanya para ahli bahasa mengatakan bahwa ahlan dan marhaban itu memang sama-sama kata untuk menyambut. Tapi kalau ahlan itu untuk sambutan biasa. Teman, gitu ya. Dan seterusnya. Ya, tangga gitu ya. Tapi kalau marhaban itu untuk menyambut sosok yang memang mulia. Mulia, marhaban. Begitu. Kalau Ramadan mulia nggak? Mulia. Berarti marhaban. Maka dari itu kita menamakan tarhib Ramadan. Tarhib sambutan hangat, sambutan istimewa, yaitu tarhib. Hmm, itu tarhib. Seperti itu. Tarhib Ramadan. Nah, kemudian hmm, untuk tarhib Ramadan itu apakah ada sunnah ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka jawabannya adalah ada sunnahnya. Ya, ada sunnahnya. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau dengan bergembira mengatakan kepada para sahabat, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian ya, atakum Ramadan syahrun mubarak. Ya, atakum Ramadan syahrun mubarak. Bulan berkah. Ya, bulan bulan berkah. Jadi di sini Rasulullah itu memberikan kabar gembira, memberikan kabar gembira kepada para para sahabat. Nah, Ramadan tak lagi datang nih. Gitu ya.
syahrul mubarak, bulan berkah. Nah, ini sekaligus hadis ini syahrul mubarak syahrul menjadi sehingga sehingga kalau dinamakan bulan suci Ramadan itu kurang tepat sebenarnya. Kita dapat apa? Bulan bulan suci. Yang bulan suci kan bulan bulan berkah, bukan bulan bulan suci. Kalau bulan suci beda lagi. Kalau bulan suci itu inna iddatash syuhuri 'indallahi itsna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Dan seterusnya. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 dan empatnya adalah bulan haram. Bulan haram maksudnya adalah bulan suci. Ya, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ya, jadi tiga berturut-turut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian Rajab, ya agak jauh, agak jauh. Jadi kalau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa mengatakan kenapa ya hikmahnya apa Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram gitu ya supaya karena kan kalau di bulan haram atau bulan suci tidak boleh menjadi maksudnya apa tidak boleh bermaksiat. Siapa yang bermaksiat pada bulan haram dapat gandakan dosanya. Ya. Tapi nanti Syekh At-Tarifi mengatakan bahwa jika maksiat tadi dilipat gandakan maka pahala lebih dilipat gandakan. Itu kata Syekh At-Tarifi. Tapi menariknya adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya. Bulan bulan Hijjah itu terakhir apa? Apa Fadil? Dul Dul Dzulhijjah. Nah, berarti kalau awal bulan Hijriah Muharram. Iya, betul ini. Jadi, supaya apa? Seseorang itu mengakhiri tahun dengan ketaatan, bukan dengan kemaksiatan. Mengawali tahun dengan ketaatan, bukan dengan kemaksiatan. Ya, itu kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Nah, terus jadi nanti Rajab jauh Rajab. Ya, berapa fikum. Kok Rajab? Kenapa kok Rajab bentar gitu? Gitu. Wallahu a'lam, tampaknya adalah supaya pemanasan. Nanti Ramadan biar nggak maksiat. Ya, tenang. Baik, barakallahu. Jadi seperti itu. Jadi tahib Ramadan, oke kita balik ke materi. Tahib Ramadan itu berarti sunnah, sunnah gitu. Dan Rasulullah mendefinisikan Ramadan adalah bulan bulan berkah. Itu definisi yang lebih tepat daripada seseorang mengatakan bulan suci. Ya, lebih tepat bulan berkah daripada bulan bulan suci. Karena kalau bulan suci udah ada definisi sendiri. Nah, bulan berkah. Nah, Ramadan ini disebut juga Syahrul Mubarak pertama. Disebut juga Syahrul Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kenapa? Disebut Syahrul Quran karena sesuai dengan firman Allah. Ya. Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang turunkan padanya Al-Quran. Begitu. Dan juga para ulama mengatakan bahwa termasuk Imam Ibnu Hajar lagi, Ibnu Hajar mengatakan bahwa dari ya, dari 12 bulan yang Allah yang Allah putuskan ada 12 bulan. Dari 12 itu Allah pilih Ramadan untuk sebagai waktu diturunkan Al-Quran. Ya, berarti Ramadan memiliki keutamaan. Berarti Ramadan memiliki apa? Keutamaan. Gitu. Dan kata-kata yang cukup uh,
masyhur ya di kalangan para ulama. Ramadan kenapa jadi bulan yang paling mulia? Karena Al-Quran turun padanya. Kemudian Lailatul Qadar kenapa menjadi malam paling utama? Karena Al-Quran turun padanya. Gitu. Ya. Jibril itu pun juga malaikat paling utama yang membawa Al-Quran. Rasulullah, Rasul yang paling utama. Ya. Karena Al-Quran diturunkan kepada beliau. Dan siapa yang dia bergaul dengan Al-Quran, dia belajar mengaji Al-Quran, dia menjadi orang yang paling utama juga. Semuanya berkaitan dengan apa? Keutamaan Al-Quran. Apapun, ya, apapun dan apapun, ya, yang ditempel di Al-Quran, jadi gitu. Coba eh, ruangan ini misalnya, kalian bacakan Al-Quran, ya, sama di sana nggak dibacakan ruangan sebelah, itu beda, lebih mulia ini, lebih mulia ini. Maka para ulama mengatakan bahwa keberkahan Al-Quran itu, ya, ya, kitabun anjalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab, ya, kitab yang kami turunkan kepada engkau Muhammad mubarakun, diberkahi. Sehingga para ulama mengatakan karena keberkahan Al-Quran, jika waktu dibacakan Al-Quran, waktu itu menjadi berkah. Dibacakan di satu waktu, waktu jadi berkah. Dibacakan di satu tempat, tempat jadi berkah. Coba, ini ruangan, dibacakan Quran, antum doa di sini. Insya Allah lebih mustajab. Karena ada keberkahan Al-Quran. Di sana nggak pernah dibaca Al-Quran. Ya, ruang di situ misalkan eh, tidak dibacakan Al-Quran, misalnya. Nah, itu coba doa di situ. Nah, barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Ya, saya ya, izin sebentar. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Mohon maaf sebelumnya. Itu ya, eh, itu syahrul mu, syahrul mubarak, syahrul Quran, syahrul mubarak, udah syahrul Quran. Kemudian syahrul apa lagi? Syahrul jihad. Syahrul jihad. Ya, bulan jihad. Nah, karena jihad-jihad itu kalau di Ramadan menang, ya. Ya, bulan Ramadan menang. Badar Ramadan, ya. Barakallahu fikum. Dan seterusnya. Kemudian syahrul apa lagi? Syahrul sedekah. Disebut juga syahrul sedekah. Kenapa syahrul sedekah? Ya, karena di situ kita dianjurkan untuk memberi makan orang yang berpuasa. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi. Siapa yang memberikan buka puasa untuk orang yang berpuasa, maka dia seperti mendapatkan pahala puasa juga.
begitu. Pahala puasa juga. Maka itu ini saya perlu sampaikan kepada ibu-ibu, kepada para akhwat ya. Kalau suaminya, kalau anaknya ya lagi puasa, ibu nggak puasa, gara-gara apa? Gara-gara haid misalnya. Jangan sampai suami sama anak cari makan di luar, ya. Ibu yang masakin, akhwat yang masakin. Supaya apa? Dapat pahala, pahala puasa meskipun sedang terhalang haid. Nanti, ya, nanti ketika sahur gimana? Ya, sebagian ulama ditanya, ya Syekh, kan hadisnya siapa yang beri buka? Siapa yang beri buka? Maka dapatkan pahala seperti pahala orang puasa. Kalau memberikan sahur gimana? Sama, ya, sama saja. Karena inti adalah membantu orang yang berpuasa. Hmm. Maka itu nanti ibu-ibu yang haid, akhwat yang haid, keluarganya yang masakin, gitu ya, biar dapat pahala, pahala puasa juga, gitu. Masya Allah. Itu sedekah yang luar biasa. Kemudian juga ketika dalam satu hadis Bukhari dari Ibnu Abbas, karena karena Nabi karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas wa ajwada ma yakun fi Ramadan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang dermawan, paling dermawan. Hmm? Wa ajwada ma yakun fi Ramadan. Dan semakin apa? Semakin dermawan ketika Ramadan. Iya, Masya Allah. Jadi kalau Ramadan itu harus semakin dermawan. Kalau ngaku sebagai pecinta Rasulullah, pecinta sunnah Rasulullah berarti apa? Nah, kan kita nggak bisa karena hanya mengklaim pecinta sunnah itu. Coba Rasulullah ngelakuin apa? Ngelakuin nggak kira-kira? Ya kan gitu. Oke ya. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti itu. Allah. Baik, kita lanjut next keutamaan puasa. Ya, keutamaan puasa yang pertama adalah bau mulut lebih baik daripada kasturi. Ya. La khuluqu fami sha'im atyabu indallah min rihil misk. Jadi, nah begini, ada sesuatu yang perlu saya terangkan di sini bahwa nanti yang menjadi pertanda umatnya Rasulullah itu apa? Ya, syiarul mukmin, pertanda seorang beriman. Ya, dari umatnya Rasulullah itu apa? Jika dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Jadi nanti ketika pas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu umatnya di haud, di telaga. Maka tentunya umat Rasulullah itu berbeda dengan umat yang lain. Oke lah, kalau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya para sahabat tentu Rasulullah kenal sehingga dipanggil panggil lah, ya, dikasih minum kasih minum, ya. Adapun kalau umatnya Rasulullah gimana yang kita kita ini, ya, maka syiar orang beriman itu kata para ulama ya dua. Yang pertama supaya Rasulullah kenal itu umatnya gimana, ya. Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati umurran muhajjalina min atharil wudu. Sungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dan mereka akan putih berseri-seri, ya, anggota wudhu mereka. Sehingga yang wajahnya bersinar, ya, tangannya bersinar, kakinya bersinar, kepalanya bersinar, dipanggil sama Rasulullah, mau dikasih minum, ya. Faman syariba minha syurbatan la yatma abadan. Ya, siapa yang meminum satu seruput, siapa yang minum satu seruput, nggak akan haus selama-lamanya. Masya Allah. Layat ya, Masya Allah. Oke itu. Dan apa lagi? Tandanya apa lagi? Bau mulutnya. Jadi bau mulutnya apa, Wah? Wangi. Jadi bau mulut wangi itu bukan di dunia.
tapi di akhirat. Kalau di dunia, la haula wala quwata illa billah. Sehingga nggak bisa seseorang mengatakan apa? Nih, lebih. Itu indallah. Nanti pada hari kiamat. Bukan indanas al-yaum. Bukan menurut manusia pada hari ini, bukan. Tapi menurut Allah kelak. Ya, barakallahu. Maka itu penjelasan para ulama seperti itu. Ya. Jadi kalau bau mulutnya wangi, ah berarti umatnya Rasulullah itu. Gara-gara apa? Gara-gara puasa. Wajahnya bersinar, berarti umatnya Rasulullah itu. Gara-gara apa? Wudu. Ya. Maka itu sangat rugi naudzubillah dari yang selama hidupnya tidak pernah wudhu, selama hidupnya tidak pernah puasa. Naudzubillah. Nasallahu alaihi. Ya. Jadi seperti itu. Ya, baik. Jadi itu menjadi apa? Syiarul mukmin yaumul qiyamah. Syiarul mukmin yaumul qiyamah. Yang kedua, puasa adalah perisai. Kata Rasulullah, "As-siyamu junnatun." As-siyamu junnatun. Iya. Ini juga Rasulullah membahasakan dengan as-siyamu bukan as-saumu. Ya, as-siyamu junnatun. Jadi gini, kalau di dalam Al-Qur'an itu kata saum itu ada dua ya. Surat apa? Maryam ayat 24. Inni nadartu lirrahmani sauma. Ya, aku bernadar untuk saum. Tidak ada kaitan dengan apa? Ibadah. Itu ucapan Maryam pada hari ini aku bernadar untuk tidak bicara, untuk menahan diri dari bicara. Ya, pakainya pakai apa? Saum. Tapi kalau di dalam Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Shiyam, shiyam, bukan saum. Ya, para ulama ahli bahasa memberikan satu penjelasan. Apa bedanya saum dan siam? Saum itu menahan diri tanpa disertai niat. Sedangkan kalau siam itu menahan diri disertai dengan niat ibadah. Maka dari itu ya Allah diwajibkan atas kalian siam. Jadi tambahan alif itu ada maknanya. Maknanya apa? Niat ibadah. Sama-sama menahan, tapi kalau menahannya tidak ada niat ibadah, ya maka tidak dianggap sebagai puasa. Ya, itu bedanya. Meskipun alif, ya, tapi beda makna. Berbagi. Jadi kalau saum tanpa niat ibadah, kalau siam ada niat. Nah, itu bedanya saum dan siam. Nah, kata Rasulullah apa? As-siyamu junnatun. Ya, puasa itu adalah jun. Ya, ini baik Barawi. Suara saya masih kedengar? Jelas? Terdengar sih, tapi tadi sedikit terjeda. Oh iya, baik Barawi. Jadi, jadi junnatun. Apa junnatun? Perisai. Perisai dari apa? Di dunia perisai dari syahwat. Ya, di dunia perisai dari syahwat. Maka itu orang kalau berpuasa, dia lebih cenderung apa? Lebih cenderung ya syahwatnya ya tidak meledak-ledak karena lemes, ya. Karena apa? Lemes gitu. Ya, perut kosong, ya. Perut kosong, haus, dia, kalau lemes begitu nggak ada syahwat. Kok masih syahwat juga berarti syahwatnya kegedean. Alhamdulillah. Ya. Junatan. Di dunia sebagai apa? Perisai dari syahwat. Nah, ya. Sedangkan di akhirat perisai dari api neraka. Tameng dari api neraka. Nah itu barakat itu. Maka itu kalau eh, jadi puasa itu esensinya apa? Memang untuk
Salah satunya supaya badan itu lemas, bukan lemas ya maksudnya, ya supaya tidak ada syahwat gitu. Maka itu nanti kalau masalah suntik, masalah suntik, al-haqnah, suntik. Suntik itu hukumnya gimana? Halal apa haram? Batalin puasa apa tidak? Para ulama nanti membagi apabila haqnah tibbiyah, haqnah tibbiyah. Jadi suntik obat. Jadi suntik obat itu tidak membatalkan puasa gitu. Kenapa? Karena masuknya dari manfad ghairu maftuh ya. Jadi tempat masuk tapi yang tidak terbuka ya. Manfad ghairu maftuh. Kalau manfaat maftuh mulut, hidung, termasuk dubur. Nanti kalau dimasukin batal. Ya, termasuk apa? Apabila seseorang itu eh, jadi ada seorang dokter tanya sama saya, Ustaz, saya mau khitan gitu. Dan biasanya dari dubur itunya obatnya dari dubur. Apakah batalkan puasa? Maka jawabannya batalkan puasa. Ya, barakallahu fikum. Nanti kalau para ulama biasanya membahasakan al-ihtiqanu minad dubur. Al-ihtiqanu minad dubur. Memasukkan sesuatu dari dubur itu membatalkan apa? Membatalkan puasa. Tapi kalau nah yang kedua al-huknah mugadziyah. Huknah mugadziyah. Huknah mugadziyah suntik ya, yang memberi gizi, yang memberi gizi, vitamin, ya untuk apa kuat, termasuk infus, termasuk apa infus. Kalau orang infus lapar nggak? Nggak lapar. Nah, berarti infus batalkan nggak? Batalkan. Nanti ada pertanyaan lagi. Kalau suntik, ya suntiknya untuk penenang. Penenang itu kalau bahasa kita apa? Bius, bius. Ya, suntik bius. Jadi dibius supaya nanti ketika pas diapain gitu, nggak apa, nggak sakit ini. Ya suntik bius. Para ulama biasa menyebut hoknah muskinah, muskinah bikin tenang, maksudnya bius. Ya. Kalau suntik bius yang bikin tenang itu apa namanya tidak membatalkan puasa menurut Syekh Abdullah ibn Abdurrahman al-Jibril. Syekh Abdullah ibn Abdurrahman al-Jibril. Itu tidak. Maka kalau gigi mau apa, dicabut, gimana? Disuntik dulu nggak? Suntik dulu. Gimana? Batal tidak? Nggak batal ya. Baru dan seterusnya. Nah, tapi kalau bikin pingsan gimana? Kalau pingsan ya, kalau pingsan al-igma, pingsan. Apakah pingsan nanti membatalkan puasa atau tidak? Maka tergantung. Kalau pingsannya sebentar ya, dan misalkan apa? eh, Tidak sampai guru bisyams, tidak sampai matahari tenggelam, maka itu tidak apa namanya puasa tetap sah dan dianggap sama dengan tidur kata para ulama. Nah, nanti kalau sampai guru bisyams sampai matahari tenggelam, berarti dia tidak ada jeda niat eh, apa namanya sampai tidak ada niat apa? Tidak ada niat untuk berpuasa sampai kan niatnya terputus tuh. Paham nggak maksudnya? Ketika pas terlelap sampai misalkan nabrak maghrib baru siuman baru sadar terputus ya. Maka juga doa. Tapi kalau sejam 2 jam 3 jam kata para ulama bahkan yang penting sebelum matahari tenggelam katakan jam 5 katakan jam 5 maka itu tidak mengapa dan dianggap sama dengan tidur. Wallahu a'lam bishawab. Nanti untuk masalah hukum nanti silakan bisa di kita diskusikan di sesi tanya. Baik, Barakallahu. Nah, oke. Berikutnya, oh, nah,
Yang ketiga, tidak ada amal tandingannya. Jadi puasa itu tidak ada amal tandingan. Alaika, ya alaika bisaum, kok dalam hadis alaika bisaum. Tapi kalau Pak Rasulullah atau alaika bisyam, ya fa innahu la ya'diluhu syai'. Ya, fa innahu la ya'diluhu syai'. Ya, kamu harus berpuasa. Tapi ada kata Rasulullah, nanti kok dalam satu hadis ada kata saum, ada kata siam, maka ya, apabila saum itu dimaksudkan adalah ibadah, maka maksudnya adalah siam. Maksudnya adalah apa? Siam. Meskipun kalau secara ya itu ijtama'a iftaraka wa idza iftaraka ijtama'a kata para ulama. Paham nggak maksudnya? Jika kata itu disebutkan masing-masing, ya berarti ada perbedaan makna. Tapi kalau disebutkan satu persatu itu maksudnya adalah ibadah. Jika memang dimaksudkan untuk ibadah, tergantung konteks. Tidak ada amal tadi alaika bisaum fa innahu la ya'dilu syai'. Saum huna bimana siam. Jadi hendaklah kamu berpuasa karena puasa itu tidak ada tandingannya. Tidak ada tandingannya. Baik, barakallahu fikum. Oke, yang keempat, pahalanya tiada batas. Ya, pahalanya tiada batas. Kalau boleh saya bahasakan, pahalanya no limit. Ya, pahalanya no limit, nggak ada batas. Ya, unlimited ya, unlimited, unlimited. Jadi ketika eh, ketika seseorang ya, itu beribadah, ya, itu ada ya ada ukurannya. Jadi pahalanya itu ada ukurannya. Dilipat gandakan 10 manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Dilipat gandakan 10. Sampai dilipat gandakan apa? 700 kali lipat. Atau dengan lipatan yang Allah kehendaki. Tapi ada pahala yang memang pahala itu Allah yang ya Allah yang sendiri yang atur pahalanya tanpa batas. Gitu, tanpa batas. Gitu ya. Jadi kalau boleh dibahasakan itu mungkin kayak pancuran gitu ya, pancuran mancur gitu. Tapi hingga pada akhirnya mancurnya ini masih ada ya masih bisa terhitung lah. Berapa kubiknya masih bisa terhitung. Tapi ya, kalau puasa ini pahalanya kan Allah yang ya kullu amali ibnu adam lahu ya illa shaum fa innahu li wa ana jazi bihi. Aku sendiri yang akan membalasnya, memberikan pahala yang tanpa batas. Itu seperti apa? Kalau boleh digambarkan seperti air terjun, curug ya. Tapi curug yang gede-gede bukan curug titik isu. Ya, curug yang gede-gede itu. Ya, itu berapa kubik kira-kira? Kita nggak bisa ngitung. Kita nggak bisa ngitung berapa kubiknya, nggak bisa ngitung. Gitu. Kira-kira itu sulit untuk itu. Para ulama mengatakan bahwa ada 4 amalan, ya. Ada 4 amalan yang pahalanya itu tanpa batas, no limit. Ya, saya sebutkan secara ringkas ya. Ya, sabar, memaafkan, puasa, istiqomah. 4. Ya, sabar, puasa, sabar, memaafkan, puasa, istiqomah. 4. Ya, masing-masing ada jadwalnya. Sabar innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kemudian maafkan faman afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah. Saum tadi udah kita bahas. Istiqomah hadisnya sahih riwayat Ahmad dan Musnadnya. Istaqimu wa lan tuhsu. Istiqomah kalian dan kalian tidak akan bisa menghitung. Mada lan tuhsu thawabah. Kalian tidak akan bisa menghitung pahalanya. Itu pembahasan lain insyaallah. Eh, tapi di majelis-majelis kalian saya terangkan. Jadi ada 4 amalan. Itu ada satu hadis ya. Man kana haqquhu 'ala Allah. Maaf, man kana lahu haqqun 'ala Allah falyadkhulil jannah. Siapa yang memiliki hak atas Allah, hendaknya dia masuk surga. Gitu ya. Maksudnya apa? Yang pahalanya itu Allah yang ngatur, gitu. Falyadkhulil jannah. Baik, barakallahu fikum. Yang kelima,
doa orang yang berpuasa mustajab. Jelas ya. Jadi salah satu da'awatin la turad. Ada tiga doa yang tidak akan ditolak. Apa? Da'watu fi riwayatin da'watus shaim hina yuftir. Ya, doa orang berpuasa ketika hendak berbuka. Ya, ketika hendak berbuka. Maka itu yang dilakukan oleh orang-orang Arab ya, orang Madinah, orang Mekah ya. Kira-kira mereka itu kalau mau berbuka puasa itu udah pada angkat tangan gitu, ya. Udah pada angkat tangan doa gitu. Ini kebiasaan ini kita belum dapat di Indonesia. Ya, saya udah mikirin kolak sama es buah. Ya, orang itu. Seharusnya apa? Doa gitu. Kira 10 menit lah, ya. Kira-kira 10 menit sebelumnya. Gitu. Nah, berapa? Nah, jadi apa? Maka kalau orang mau doa itu ya doanya sebelum sebelum itu. eh, Sebelum berbuka. Kalau doa bukannya dahabatul mau, dahabatul mau. Wabatan latil auruku wa thabatan ajaru insya Allah ya. Hadisnya masih diperselisihkan ulama apakah sahih atau dhaif atau hasan ya. Tapi yang dipilih oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani tampaknya yang itu ya. Dahabatul mau. Dan itu kalau kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam fatwanya bacanya setelah minum. Ya. Jadi Bismillah minum baru dahabatul mau. Telah hilang dahaga berarti salah minum. Nah, tapi kalau misalnya Allahumma lamtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, mau doa pakai itu. Kapan? Sebelum sebelum. Gak apa-apa. Orang itu juga dua-duanya hadisnya sama-sama tuh. Eh, dua-duanya langsung. Iya, sebelum doa, setelah doa kan. Dua-duanya betul, betul. Udah gitu aja. Jadi lebih lebih damai. Ya, udah kan sebelum apa? Kan di situ apa? Allah malah ya Allah kan wabika aman tuh, ya kan? Hanya kepada Allah hanya dengan rezekimu aku berbuka birahmatik dengan rahmat ya Allah. Ya rahmat. Ya, nggak apa-apa kan nggak masalah. Ayo nggak masalah. Gitu. Doa ada sih. Doa dapat doa juga doa. Wah sebagian ulama juga doa. Doa. Berkat itu. Nah, tapi harus diperhatikan ya. Mengamalkan hadis doa dan berbuat beda ada dua hal yang berbeda. Mengamalkan hadis doa bukan berarti berbuat beda, ya. Karena mengamalkan hadis doa boleh menurut Imam Ahmad ya kan. Nah, iya, dengan syarat-syarat tentunya. Ya, baik. Jadi doa orang yang berpuasa mustajab. Ya, mustajab. Baik, yang keenam orang yang meninggal saat puasa masuk jannah. Ya. Jadi ada satu hadis ya, man shoma yauman ibtigha wajhillah tsumma khutima bihi dakhala jannah. Ya. Jadi siapa yang berpuasa sehari saja karena mengharap ridha Allah, kemudian satu dia diakhiri dengan ini, maksudnya apa? Meninggal dunia dalam kondisi puasa, dakhala jannah. Masuk surga, masuk surga, Masya Allah. Karena itu udah Bismillah. Ya. Orang yang meninggal dunia dalam kondisi puasa, insya Allah husnul khotimah, husnul khotimah. Tapi tetap aja bukan berarti sakit, udahlah tetap puasa aja, nggak apa-apa mati. Tetap nggak boleh, tetap apa? Nggak boleh. Karena memang orang yang sedang dalam kondisi sakit itu boleh boleh berbuka. Gantinya apa? Gantinya apa? Kodok. Tergantung sakit.
Kalau al-marad alladhi yurjabul ubu, kalau sakit yang ada kemungkinan sembuh, ya nanti kodok. Tapi kalau alladhi la yurjabul ubu, tidak di fidyah. Di, di fidyah. Jadi kalau stroke lama, ya, ada orang stroke sampai 5 tahun, ada yang sampai 7 tahun. Orang stroke kita suruh puasa gitu, nggak mungkin. Ya, jadi yang seperti itu apa? Eh, Maka di fidyah, di di fidyah. Nah, kemudian berikutnya eh, yang ketujuh dijauhkan 70 tahun dari neraka. Yauman ibtagha ba'adahullahu anin nari sab'ina khalid. 70 tahun. Intinya ya ini saling menguatkan ya antara satu hadis dengan yang lain sehingga menguatkan orang yang berpuasa itu akan dihindarkan dari dan baik bro. Oke. Next. Liva, lanjut syaratnya. Liva, lanjut syaratnya. Berapa itu? Belum. Baik barakallahu. Jadi pada bulan Ramadan tadi, ya, wasufidati syayatin. Jadi setan dibelenggu. Setan dibelenggu. Nah, kalau dalam hadis yang lain, wa ghulliqat fihi maradatu syayatin. Maradatu syayatin. Ada kata maradah ya. Nah, di maradatu syayatin, maradah itu ya sama dengan surat apa itu? Syaitanim marid. Surat apa asofat ya? Ya. Syaitanim marid. Marid. Marodah artinya setan-setan yang bengis. Setan-setan jahat. Begitu. Maka sebagian ulama menafsirkan bahwa tidak semua setan. Tidak semua apa? Setan. Hanya setan-setan yang bengis saja. Ya, karena satu hadis dijelaskan oleh hadis yang lain. Maka katanya kok nggak ada setan tapi kok masih ada kesurupan pada bulan Ramadan. Dan itu real terjadi ya. Kok di ahli Islam Bekasi gimana? Sering ada ini, sering ada ruqyah ya. Ruqyahnya tetap ada juga Ramadan Ramadan siang hari ya. Ya, itu barakallahu fiikum. Dan nanti ada ada sisi hukumnya juga. Nanti kalau orang yang sedang diruqyah tiba-tiba muntah gitu. Itu termasuk muntah, muntahnya itu membatalkan puasa atau enggak itu? Maka jawabannya tidak. Ya, karena apa namanya tidak ada kesengajaan dan arti apa? Sengaja muntah. Hmm. Ya, barakallahu fiikum. Nah, terus tadi sudah ya, satu dan dua kita sudah jelaskan. Yang ketiga, setiap hari ada yang dibebaskan dari neraka. Apa maksudnya? Ya, dulu ada yang tanya begini, Ustaz, setiap hari ada yang dibebaskan dari neraka gitu. Berarti di neraka sekarang udah ada penghuni gitu. Ya. Sekarang berarti sudah ada penghuni terus dibebaskan dari neraka gitu. Jadi salah memahami hadis ini ya. Maksudnya adalah orang-orang yang sepantasnya seharusnya masuk neraka gitu ya. Udah ada listnya masuk neraka, tapi Allah bebaskan pada bulan Ramadan itu. Ya. Pada bulan Ramadan itu setiap hari. Ya. Jika wanita haid di kabin, haidnya tidak lancar jadi lama. Misal minum obat anti pendarahan boleh tidak? Oh, jadi ini namanya para orang biasa menyebut hubub man'il haid. Ya, jadi pil anti pencegah haid. Terus juga sebenarnya sama, hubub man'il hamal sama man'il haid itu sama. Jadi pil yang diminum oleh wanita
untuk pencegah kehamilan sama pencegah haid itu sama nanti. Itu juga gitu. Itu juga. Dan ini yang tanya Teh Nina ini bidan ya. Jadi lebih tahu saya kira. Cuman dari sisi fikih ya, apa namanya, Syekh Dr. Abu Abdul Muiz Muhammad Ali Firdaus ya, seorang syekh di Aljazair. Saya mencoba untuk mencari ya, mencari jawaban ya, mencari jawaban dari para fatwa para ulama, orang yang seorang wanita yang di apa mencegah dirinya dari haid pada saat itu dia puasa gitu. Rata-rata ulama hanya memberikan satu jawaban, sebaiknya jangan gitu gitu. Sebaiknya jangan karena itu tidak baik dan seterusnya. Tapi itu ada implikasi hukum yang tidak terjawab gitu. Nah, saya baru mendapatkan jawaban dari Syekh Muhammad Ali Firdaus, ya. Syekh Dr. Muhammad Ali Firdaus, beliau mengatakan Sama. Ini ambilan ganti. Ambilan. seorang ya, jika seorang wanita dia minum itu terus akhirnya tidak terjadi haid, akhirnya puasa, karena nggak haid itu puasa, ya maka hukum puasanya sah. Maka hukum puasanya apa? Sah. Kenapa? Karena memang tidak terjadi haid. Begitu. Andai kata 30 hari, ya. Kan wanita itu kan pasti datang bulan. Ya, memang nggak kena saya tuh. Dan betapa beratnya gitu ya, mengkada. Ya kan? Barakallahu fikum. Jadi tidak pasti datang bulan. Meskipun 7 hari, 6 hari, 7 hari, atau mungkin 8 hari. Berarti Ramadan pasti ada apa? Pasti ada batalnya. Ramadan pasti ada batalnya. Supaya tidak ada batalnya sama sekali, dari awal hari sampai 30 hari, puasa terus, minumlah anti anti haid supaya 30 hari. Maka hukumnya sah, kata Syekh Muhammad Al-Firdaus, hanya saja tidak dianjurkan. Ya, karena apa namanya, itu nanti pasti akan ada akibatnya, gitu ya. Intinya, Teh Nina, selama seseorang itu selama seseorang itu tidak seorang wanita tidak haid, lalu dia puasa, sah, meskipun direkayasa gitu. Karena hukumnya ap- apa adanya. Memang dia juga niatnya puasa dan kemudian juga tidak keluar haid dan juga menahan diri sampai matahari tenggelam. Allah alam bisawab itu bukan fatwa saya, fatwa Syekh Muhammad Ali bin Qaus. Tapi itu Allah Ta'ala. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara sholat tarawih berjamaah jika perempuan semua? Apakah perlu ada khutbah juga? Kok khutbah? Oh, ceramah mungkin. Apa namanya? Ceramah mungkin gitu ya. Jadi, apakah perlu gitu ya? Apakah perlu? Iya. Jadi, ya nggak harus ya. Ceramah itu ya boleh dilakukan, boleh nggak dilakukan. Gitu ya. Boleh dilakukan, boleh dilakukan. Kalau ya seperti biasa aja, tidak ada bedanya dengan tarawih. Paling nanti imamnya di tengah gitu, bukan bukan ke depan sedikit. Itu sama seperti sholat jamaah biasa. Ya, begitu. Jika seorang wanita mengalami flek di luar masa haidnya, maka apakah dia harus tetap membatalkan puasanya atau melanjutkannya? Jadi flek ini ya, di luar haid, tapi kemudian terjadi flek. Ya. Ini biasa disebut darah flek. Kalau dalam istilah fikih disebut kudroh atau syufrah. Jadi gini, kalau wanita selesai sudah selesai haid, ya sudah selesai haid dan sudah berhenti selama sehari semalam, ya sudah berhenti selama sehari semalam. Habis itu kok ada darah-darah flek itu, maka darah flek itu tidak dianggap,
Karena Ummu Atiyah mengatakan kunna lana udu sufratan wala qudratan syai'an. Ya, Ummu Atiyah mengatakan dulu kami tidak menganggap darah flek itu yang kecoklatan-coklatan ataupun kekuningan itu kami tidak anggap sesuatu. Maksudnya apa? Kami tidak anggap itu sebagai haid. Gitu. Begitu ya. Tapi tadi harus dipahami dulu. Jika haid sudah berhenti sehari semalam, berarti udah berhenti itu. Terus ternyata apa namanya masih ada flek-flek itu nggak diambil, gitu ya. Allah alam bishawab. Nah, berikutnya eh, di masjid ada kegiatan iktikaf untuk akhwat dan ikhwan. Untuk akhwat alangkah baiknya mengikuti atau tidak? Boleh, mengikuti boleh. Asalkan apa tidak ada campur baur ya, antara laki-laki perempuan. Gak apa-apa, nggak masalah. Karena dulu istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dia, tapi ada ikhtilat nggak ada ikhtilat. Asalkan eh, tempat laki-laki tempat perempuan terpisah dan tidak bertemu gitu ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Masih ada lagi ikhwan, akhwat, Saya izin bertanya masih. saya, Ustaz. Ya, benar, Ya, Ustaz Imam. Ini juga ada Imam. tentang Ya, tawadal. tentang niat Ustaz. Apakah boleh Eh, sekaligus di awal bulan atau harus setiap malam? Syukran. ya. Rafi. Kalau dalam literatur empat mazhab, ya, jumhur mengatakan harus kulli yaum, setiap hari. Hanafi, Syafi'i, Hambali. Hanafi, Syafi'i, Hambali. Itu wajib setiap hari. Gitu. Wajib setiap hari. Jadi kenapa? Karena karena puasa Ramadan itu masing-masing harinya adalah yaumun mustaqil. Satu hari yang terpisah, satu hari yang berdiri sendiri. Hari ini kita apa namanya berniat puasa, ya kan? Gitu. Kemudian besok hari yang lain, udah hari yang lain. Maka kewajibannya sudah sendiri. Maka besok berarti malam harinya harus niat lagi. Jadi setiap hari itu harus ada tahajud di dunia, setiap hari. Menurut apa? Jumhur. Adapun madzhab Maliki itu enggak. Ramadan itu ya satu kesatuan, gitu. Ramadan itu ya satu satu kesatuan. Sehingga sehingga pokoknya puasa apa sampai 30 hari full itu sah. Nah, nah di sini menariknya ini kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari gitu. Hendaknya kita setiap hari hendaknya kita setiap hari berniat, memperbarui niat. Sekaligus taklid kepada Imam Malik untuk di awal Ramadan 30 hari. Gitu. Sehingga sehingga apabila kita lupa udah di niat awal. Kata Ibnu Hajar. Menarik ini. Masya Allah. Ya, barakallahu fikum. Jadi eh, saya rasa ini perlu ini termasuk Syekh Abdul Aziz Al Syaikh ya, Mufti Saudi sekarang mengatakan gitu, udah cukup di awal ya kan gitu, karena memang satu kesatuan. Toh kita tidak pernah apa namanya, tidak pernah meniatkan untuk membatalkan puasa sehari pun, sehingga niat itu pasti berkelanjutan. Begitu kira-kira ya penjelasan dari Syekh Abdul Al Syaikh. Sehingga barakallahu fikum amannya apa yang dikatakan oleh Syekh dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Gitu. Jadi amannya begitu Pak Barakallahu. Ya, Ustaz. Syukran jazakallah. Baik, baik, silakan masih ada yang lain. Ustaz Rashid, mungkin ada yang perlu dikoreksi dari penjelasan saya, Ustaz.
Ya ada Zat, Allah khair. Ini saya mau tanya ini, malah Zat. Oh ya, sama tambahan kalau di kitab Syafi'iyah disebut bahwa dengan Mm-mm, mengikuti mazhab Maliki, mm-mm, misal mm-mm. misal seandainya kita meninggal di tengah Ramadan, kita mendapat pahala puasa penuh karena meniatkan di awal Ramadan. Di antara kaidah kenapa mengikuti atau taklid mazhab Maliki berniat di awal Ramadan. Itu Hmm, Masya tambahan. Allah. Masya Allah. Jazakallah khair. Kalau saya bertanya saat ini kan Mm-mm. sebagaimana hari Jumat itu hari paling spesial di tiap pekannya, kemudian sebagaimana Rasulullah juga manusia paling spesial dari seluruh seluruh manusia yang ada, kemudian bulan Ramadan itu bulan yang paling spesial dari 12 bulan atau 11 bulan yang lain, maka tips untuk memaksimalkan Ramadan, tips untuk memaksimalkan Ramadan supaya supaya Ramadan selesai kita termasuk minal utaqa minan nar gitu lah, atau yang terbebas dari neraka atau yang diampuni dosanya dan lain sebagainya. Jazakallahu khair. Barakallahu. Masya Allah. Ini mal mas'ulu anhu bi a'lam minasa. Ini. Ya, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya ini. Ya, Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz Rashid, Masya Allah untuk faedahnya luar biasa, Masya Allah. Eh, Menyimak ya, bagaimana para ulama itu menyambut Ramadan dan seterusnya. Mereka mengatakan sebaik-baik cara supaya kita ini Ramadannya bagus. Kita nyambutnya dengan apa? Dengan taubatan nasuh. Ya, yang dalam hal ini sangat baik sekali penjelasan Syekh Dr. Muhammad Ibn Muhammad Mukhtar Asy-Shinqiti, hafizahullah taala. Itu terbaik taubatan nasuh gitu. Sebab apa? Apabila dosa kita ini sudah diampuni, baik dosa terhadap orang lain, maka kita ini kalau maaf-maafan sebelum Ramadan bagus nggak bagus gitu. Bagus nggak bagus. Karena sebaik-baiknya kan kita bertobat baik dari hakullah maupun hakul adami. Haknya Allah maupun hak hamba. Gitu. Nah, ini kok boleh kita kaitkan dengan surat Alam Nashrah misalnya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Gitu. Jadi ayat kedua dan ketiga ya, wa wada'na 'anka wizrak, dan kami telah ampuni untukmu dosamu Muhammad. Kenapa dosa itu? Alladzi anqadha dhahrak. Yang dosa itu akan memberatkan punggungmu, angkodo tuh memberatkan punggungmu. Penjelasan para ulama terhadap ayat ketiga ini adalah orang itu kalau punggungnya dipenuhi dosa, berat beramal soleh, berat beramal soleh. Maka itu kenapa kalau kita ini suruh taubat sebelum Ramadan, suruh taubat dulu, ya, minta ampun dulu, ya kan? Minta maaf dulu. Kenapa? Karena kalau dosa sudah diampuni ringan, ya, maka punggung ringan untuk beramal soleh. Gitu. Sekali ini juga sekalian bisa minta maaf kepada antum semuanya jika saya ada salah-salah ya. Ya. Kan minta maaf kan dianjurkan sebelum Ramadan. Maka saya sekaligus semuanya jika ada salah-salah kata, salah sikap atau salah apapun saya minta maaf. Semoga Allah ampuni kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi Ramadan itu bulan penuh keberkahan gitu. Maka kita perlu sambut dengan hati yang benar-benar bersih gitu. Hati yang benar-benar apa? Benar-benar bersih. Subhanallah wa bihamdi. Tadi tingkatan orang berpuasa tadi, Masya Allah. Sampai menjaga hati loh. Itu mungkin saja seseorang itu mengerjakan sesuatu secara rutinitas. Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan bahwa jika seseorang itu mengerjakan suatu ibadah hanya sebatas rutinitas, pasti nggak bisa menikmati ibadah. Coba, pasti nggak menikmati ibadah. Waktu sholat sholat, udah ya udah. Waktu puasa ya puasa. Oh besok puasa ya udah puasa. Itu tanpa apa namanya, tanpa memahami dulu, tanpa menghayati dulu apa maknanya dan seterusnya, tanpa merasa diawasi oleh Allah dan seterusnya. Itu yang menjadikan kita apa?
itu nggak menikmati ibadah, termasuk ibadah puasa. Nggak kita nikmati gara-gara apa? Hanya sebatas rutinitas saja. Di sisi lain, Ibnu Jauzi juga mengatakan, seringkali seseorang itu kalah dengan syahwatnya pada Ramadan gara-gara apa? Karena kebiasaan-kebiasaan yang telah lalu. Coba, kan tadi kalau puasa Ramadan kan harus jaga mata, ya nggak kira-kira jaga mata. Tapi sebelum Ramadan itu nggak pernah jaga mata. Kok ada ahwat-ahwat, ya? Ada ciwi-ciwi, ada ya ahwat-ahwat. Oh, lihat. Ya udah nanti Ramadan juga gitu. Lisan nggak bisa dijaga sebelum Ramadan. Nanti Ramadan juga gitu. Ah, seringkali seseorang itu kalah ya karena kebiasaan sebelum Ramadan. Gitu. Maka itu ditobatin dulu semuanya. Sebelum Ramadan itu menjelang Ramadan ditobatin dulu semuanya. Astagfirullah, la haula wala quwata. Jadi banyak-banyak istighfar, banyak-banyak minta ampun sama Allah. Nanti insya Allah Ramadannya akan dimudahkan untuk beramal soleh, untuk insya Allah husnul khatimah pada akhirnya. Ya. Husnul khatimah pada akhir. Husnul khatimah pada ya. Syahrul Ramadannya husnul khatimah. Akhir yang baik. Kira-kira seperti itu. Itu eh, nasihat-nasihat dari para ulama seperti itu kira-kira. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair, Ustaz. Barakallahu fikum. Amin. Amin. Barakallah. Gitu ya. Sudah selesai ini? Eh, sudah tidak ada lagi? Baik. Baik, mungkin itu jazakumullah khairan semuanya. Minta maaf jika ada salah kata, salah sikap. Semoga kita semua dipertemukan dengan Ramadan dan Allah berikan kita husnul khatimah. Saya kembalikan kepada MC. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Hidayat Maghribi atau Ustadz Muisa Buturab. Alhamdulillah teman-teman, para asatidz, ikhwan wa akhwat, kita sudah sampai pada penghujung acara. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada pembicara Ustadz Hidayat Maghribi atas ilmunya. Insya Allah untuk kita semua bisa memahaminya dan juga akan mengingat insya Allah. Baik, akhirul kalam, kita bersama-sama mengucapkan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai MC apabila ada salah kata ataupun salah penyebutan, mohon maaf sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan kepada semuanya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Saya terima kasih juga kepada tim media, Mas Rehan, Mas Diva. Terima kasih banyak. Salam.